Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Karena kiai saya, Kiai NU yang full beliau, nggak pernah ngajak ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Kata beliau, al-khidmah bil Arabiyyah. Akhirnya walaupun wajah-wajah Indon kata orang Malaysia, insya Allah lisannya Arabiyyah, lisanun Arabi, insya Allah ya. Alhamdulillah dari 2008 sampai tahun ini kami diizinkan Allah mengajar pakai bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Tapi saya kuliahnya lebih banyak di Indonesia, bukan di sana. Ya, dan kita berdoa semoga beberapa tahun ke depan Indonesia menjadi pusat kajian Islam sedunia. Terutama pesantren-pesantren Nahdiyin. Amin. Wa akhassul khusus jam'iyah tariqah Nahdiyah yang mu'tabarah mesti dimunculkan ke atas jatman ya. Namun mohon maaf para kiai, saya bukan ahli organisasi, maka tidak pernah mau masuk ke struktur. Walaupun nama saya dulu di Jatman ada dulu, tapi nggak pernah ikut rapat karena nggak hobi. Senangnya ngaji, baca kitab, khataman, zikiran, wiridan, riyadhah, kholwat, udah begitu aja senangnya. Kita bagi-bagi tugas ya, pengurus Jatman bagi-bagi tugas. Maka aneh kalau ada Jatman musuhin mursyid. Aneh kalau ada Jatman cari-cari kesalahan mursyid. Kualat ente nanti. Ya. Karena mursyid itu ada mursyid yang wali, ada yang mursyid yang wadalnya Bali. Hati-hati, ya. Tapi ada juga mursyid yang bullshit ada. Ada. Contoh ciri-cirinya iri. Iri sama muridnya diambil sama orang. Loh mana ada murid diambil orang. Yang ada takdir Allah, si murid pindah-pindah guru. Gak ada namanya si mursyid seberang ngambil jamaah kita tuh gak ada. Maka para kiai pun gak usah, para mursyid khususnya gak usah khawatir kalau murid kita pindah halaqah. Bukannya ada kalam Imam Syafi'i, safir, tajid, iwadon, nggak ada yang muskilah. Udah jalan, nanti kamu pasti dapat pengganti. Para mursyid yang saya cintai, para umara, para santri, para ikhwan dan akhwat thariqah. Jadi istilah ikhwan akhwat itu bukan istilah partai tertentu. Tapi ikhwan akhwat itu istilah di dalam kitab thariqah. Di dalam Tanwirul Qulub karya seorang mursyid Naqsyabandiyah, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi, dia nulis adabul ikhwan. Adab sesama ikhwan. Ya, adabul murid ma'al ikhwan. Murid sesama ikhwan. Jadi akhi-akhi, ukhti-ukhti itu harusnya orang NU yang make. Cuma orang NU kan udah ganti pakai mbak, ning nang ning nung, bunyai. Ya. Itu hebatnya pesantren-pesantren Ahlus Sunnah di negeri ini tidak mengarabkan masyarakat, tapi mengislamkan masyarakat. Untuk apa ngomong akhi ukhti tapi di belakang iri dengki? Ya, untuk apa di depan ngomong cipika-cipiki, ya di belakang nusuk. Ya. Kata Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam wasiat beliau, apa kata beliau? Salah satu jauharah mutiara dalam diri mukmin, kalau dia tengkar pun nggak nunjukin tengkar gitu, kecuali sudah kelewat.
Ya. Para jamaah wabil khusus yang di depan saya ini luar biasa. Dari jam berapa Bapak Ibu? Oh sama kita berarti ya. Cuma saya mampir-mampir, pindah-pindah. Ya. Sama kita berarti. Senasib kita ya. Gimana? Toiletnya jauh gak? Ibu aman? Bapak-bapaknya di samping gak kemana-mana ya. Hanya di NU ibu-ibu tampil depan bapak-bapak, bapak-bapaknya gak ngeres. Bener gak? Tadi ngeres gak Pak? Ibu-ibu nyanyi? Pasti gak minat maksudnya. Dulu ayah Buya Hamka kan Muhammadiyah. Ketika ada di Muhammadiyah kan ada namanya Aisyah. Ibu-ibu Aisyah tampil di depan, itu dimarahi oleh ayah Buya Hamka. Ini melanggar fikih Syafi'i. Ternyata fikih Syafi'i Al-Jawiyah An-Nahdiyah itu beda lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami dibesarkan di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dari kecil guru saya, mursyid saya tidak suka ikut organisasi. Tapi ada satu mursyid kita jadi ketua Rois Jatman juga di Sumatera Barat. Cuma mursyid yang mengijazahi saya itu nggak mau tampil. Kalau ada acara Jatman beliau nggak datang. Kita mah siapa gitu ngomongnya. Ya. Namun saya lahir batin sangat support dengan pergerakan positif Jatman. Semoga Allah memperbanyak. Kita dulu juga mikir gitu kok. Lo yang nulis kitab siapa? Kitab paling puncak yang dikaji di pesantren tasawuf, kitab Ghazali, kitab Ibnu Athaillah Sakandari. Kitab Ghazali judulnya Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, agak tinggi Ihya Ulumuddin. Ada yang lebih dahsyat tuh Kimia Us-Sa'adah. Tidak dipakai di pesantren. Kiainya yang baca. Itu Imam Ghazali punya mursyid nggak? Nih, yang katanya ngaji kitab Ghazali, yang katanya kalau aswaja, Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali. Imam Ghazali bermursyid nggak? Untuk kiai-kiai yang masih ngotot saya mah kitab aja, nggak usah pakai mursyid, nggak usah torikotan, norak. Untuk kiai yang ngomong begini, ente berhenti baca kitab Ghazali. Mohon maaf, ini agak kenceng dikit bab Jalaliyah, karena habis duduk sama beliau. Imam Ghazali itu bermursyid dan nyuruh kita cari mursyid di semua kitab tasawufnya. Loh saya baca kitabnya beres, nggak bisa. Kitab itu dicetak, ditulis. Asalnya kolbu mursyid, kolbu wali. Maka jangankan tasawuf, Quran aja kiai, boleh nggak langsung ke mushaf? Ini beliau kan syekh dalam ilmu qiraat nih, ilmu Quran. Boleh nggak kiai ngambil satu huruf langsung dari? Lah ya juz, nggak boleh. Itu cuma baca bismillah, mesti ngelihat guru, mesti ditegur oleh guru. Oh salah, bacanya begini, mulutmu dibuka. Nih panas nih, karena kajiannya agak panas sedikit. Insya Allah ntar lagi ketutup, amin. Ngaji Quran, mau baca bismillah, mesti talaki, langsung ngaos sama kiai. Masa mau merasakan rahasia bismillah, nggak mau ngambil dari kolbu kiai. Dan saya agak muskil kiai, yang sering ngomong gitu hafiz Quran. Mohon maaf kalau ada yang hafiz Quran. Yang sering ngomong torikot saya Quran itu benar, tapi jangan digunakan untuk membatalkan orang bertorikoh.
Ya. Jangan khair yuridu bihi syarr, jangan begitu. Jadi para kiai, para jamaah, ikhwan, akhwat thariqah, sekelas Imam Ghazali siapa mursyidnya? Imam Ghazali ini dua angkatan sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir punya banyak mursyid, salah satu mursyidnya Al-Imam Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani ini teman sesama ikhwan Imam Ghazali. Berarti satu angkatan sebelum Syekh Abdul Qadir ya. Kepada siapa mereka ngaji? Kepada seorang imam ahli asma dan sifat Allah, namanya Al-Arif Billah Abu Ali Al-Farmadhi. Siapa nama mursyid Imam Ghazali? Abu Ali Al-Farmadhi. Boleh Farmadi, sampai di Pulau Jawa Permadi. Serius ya, Permadi itu kakek moyang dia Naksabandi, cuma dia jadi dukun, jadi paranormal. Abu Ali Al-Farmadi mentalkin Imam Ghazali nama Allah satu-satu, Allah, Rahman, Rahim, satu-satu diajarin. Maka Imam Ghazali terlalu kecil kalau disebut dia Naksabandi, terlalu kecil disebut dia Qadiri. Enggak, semua thariqah bijinya ada pada diri dia. Ya. Dan itu disebutkan namanya di Ihya Ulumuddin dan disebutkan dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna. Jadi para kiai, kalau selevel Maha Kiai Imam Ghazali bermursyid, terus kita kiai apa? Kalau santri, kita santri apa? Enggak berthariqah. Nah itu pahitnya. Sholawat dulu mas. Sholawat dulu bentar biar adem ya. Ya satu sholawat, monggo. Robbi Holak apa enggak? Monggo. خلق طه
اليقين